kembali lagi bersama saya Johan di Journal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD dan juga GBP USD. Oke, kita mungkin di sini akan bahas dulu dari Euro USD ya. Oke, di sini kita lihat untuk Euro USD kemarin itu ada news ya. Yang hari Jumat kemarin itu kan ada news mengenai CPI. Oke. Jadi kita cek dulu nih untuk newsnya. Kalau kita lihat nih untuk newsnya kemarin dari hasil CPI itu ternyata kurang bagus ya untuk euro di sini ya. Dari 2.4 ya ekspektasi 3.0 ternyata aktualnya itu adalah 2.9 gitu. Oke, jadi kalau kita perhatikan memang kurang bagus kalau kita bandingkan dengan si forecast ini teman-teman. Tapi kalau kita bandingkan dengan previousnya itu 2.4 ya ke 2.9, ini hasilnya tetap positif untuk euro ya sendiri gitu. Nah, sekarang kita lihat nih hasil pergerakannya gitu. Nah, ini kan newsnya itu jam berapa? Jam 5 sore ya untuk hasil newsnya. Oke, sekarang kita lihat untuk newsnya di jam 5 sore. Kita turunin dulu time frame-nya ke 30 menit. Oke, ini kalau kita perhatikan untuk jam 5 sore, mana jam 5 sore? Oke, di sini. Nah, ini. Jam 5 sore. 17.00. Nah, ini ya. 17.00 ini dia. Jadi kalau kita perhatikan memang dari hasil news tersebut ya sempat mengalami penurunan terlebih dahulu ya. Ini kalau kita perhatikan di jam 17.00 ya. Jadi euro itu turun dari 911 ya ke 903 gitu. Ya, jadi dia terjadi penurunan nih sedikit ke sini. Kemudian habis itu dia lanjut naik lagi ya. Lanjut naik lagi dari harga 904 ya atau 903 lah di sini. Naik sampai kurang lebih ke level harga ya 926 ya. 926. Jadi kenaikannya lumayan nih dari sini ya kan. Itu sekitaran kalau kita lihat itu dari sini itu sebesar 22 pip gitu ya. Kenapa harganya turun? Karena yang pertama kalau kita perhatikan memang di bawah ekspektasi pasar ya, beda 0,1% gitu. Tapi overall kalau dari data yang ada momentum itu positif untuk Euro USD. Makanya setelah data dirilis dia sempat turun, setelah itu dia naik sesuai dengan hasil dari reportnya itu sendiri gitu teman-teman. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, ini kalau kita lihat harga euro kan sempat turun ya ke sini. Ini harga euro sempat turun. Ini disebabkan oleh NFP ya. Jadi ini karena NFP. Kalau yang kenaikan ini itu karena hasil CPI dari euro itu sendiri gitu teman-teman. Jadi sesuai ya dengan pembahasan kita gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk NFP euro itu turun ya. Sempat turun ke 877 ya, dengan kenaikan kurang lebih ke 998 gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi untuk saat ini euro close di 942 dan masih dalam range sideways. Jadi untuk euro ini masih sideways, belum ada movement yang cukup signifikan gitu. Secara trend dia masih uptrend untuk euro ya. Untuk euro masih uptrend kecuali dia bisa close ya di bawah sini gitu. Di bawah 61.8 kurang lebih di level harga 882 ini sendiri teman-teman. Jadi ini belum banyak pergantian karakter harga ya, karena euro sendiri ini masih sideways di dalam range ini. Jadi pembahasannya kurang lebih masih sama dengan video yang kita update di hari Jumat kemarin gitu teman-teman. Ya, kita butuh euro untuk break dulu dari salah satu kedua level ini. Dan kita ini masih jadi area buy kita untuk area sini gitu ya, sampai di 61.8 ini. Jadi kalau kalian ada dapat buy di area ini ya, maka saya ucapkan congrats. Dan kalau ada dapat sell juga di sini itu juga congrats ya. Karena memang kemarin itu saya nggak main euro ya, saya hanya fokus di gold aja untuk hari Jumat kemarin karena kan mau ngambil momen NFP ya gitu. Oke, jadi itu untuk euro masih belum ada banyak pergerakan ya. Lumayan nih kalau kalian ada dapat ya buy sama sell-nya. Dan ini masih sideways. Secara trend untuk high time frame untuk 4 hours itu masih uptrend ya. Dan untuk daily juga masih uptrend ya si euro ini sendiri gitu. Oke. Sekarang kita lanjut untuk GBP USD gitu.
Untuk GBP USD juga belum ada pergerakan yang cukup signifikan ya, dimana ini area buy kita juga nih di kurang lebih di level harga berapa ini, kita kasih tanda dulu deh, itu di level harga 2620 ya. Ini juga ada pembahasan kita nih di sini ya. Kalau kalian ada dapat buy, kongres juga untuk GBP USD ya, targetnya ini sudah ya nih di sini di 2722 gitu. Nah ini dia sempat turun. Ini dia turun karena pada saat NFP. Kalau kalian ingat ya, di sini sama kayak euro, dia sempat turun pada saat NFP. Lalu dia naik lagi ya, dengan kenaikan tertinggi itu kurang lebih di level harga 2769 gitu teman-teman. Jadi overall 2769 ini adalah area resistannya dia juga nih. Nah di sini, sorry 2761 gitu ya, 2761. Dari mana? Dari 1 ya, terus ini 2 nih di sini multiple rejection. Nah ini 3 gitu. Nah ini dia close-nya di atas garis ya gitu. Lalu dia sempat sedikit retest ke dalam garisnya di sini, ya, sedikit retest nih. Jadi overall dia masih closing di atas garis uptrendnya dia. Jadi kita butuh wait and see dulu untuk hari Senin nanti, apakah dia mau lanjut uptrend lagi atau enggak ya. Itu let's see, tergantung dari DXY juga gitu. Sekarang kita coba cek dari DXY. Nah DXY juga masih doji, dan DXY juga belum bisa closing ya di atas level 102.64 65 sorry di sini. Jadi secara tren untuk DXY sendiri itu masih downtrend, kecuali DXY bisa closing di atas ini ya, di atas level ini, baru DXY akan lanjut naik lagi dengan retest di 103.18 gitu. Jadi baru jadi area perubahan awal tren DXY dari downtrend ke uptrend. Tapi kalau misalkan masih closing di bawah level 102.65 ini ya, itu DXY masih tekanan penjualan dan masih potensi untuk lanjut turun ya, dengan target harga di 101.36 kembali gitu teman-teman. Artinya untuk GBP USD ya dan juga Euro USD itu masih potensi untuk naik kembali ya, dan retest kembali ke level harga 28.12 untuk GBP USD. Sedangkan untuk Euro USD ya, Euro USD itu masih potensi retest kembali ke harga 10.000 gitu ya, 10.000 di sini ya, di level ini resistennya dia gitu teman-teman. Oke. Nah nanti untuk area buy dan sell itu akan saya update di channel Telegram, karena untuk saat ini lanjutannya itu masih sama. Untuk area buy dan sell itu masih sama seperti pembahasan di hari Jumat ya, di tanggal 5 Januari. Oke. Karena ini masih jadi area buy, ini masih jadi area sell, ini area sell kedua, sell ketiga di sini untuk Euro USD ya kan. Terus ini area buy pertama ya, buy kedua di 8220 dan ketiga itu di 7738 gitu. Kalau untuk GBP USD ini masih sama juga, ini buy zone-nya ya di 2646 sampai 2620. Lalu selling point itu kalau untuk saat ini ya, selling point GBP USD yang pertama di 2722 ya, di area ini. Terus yang kedua itu kita manfaatin, coba kita ambil looking untuk di area 2761 ya, karena multiple rejection di area sini. Lalu yang ketiga itu baru di 2812 gitu. Ini yang ketiga, 1, 2, 3. Nah kemudian nanti untuk buy zone masih sama, yaitu di 2620 2646 ya. Terus ini range-nya 20 pip ya. Kemudian yang kedua itu di 2539 dan 2505 gitu nih ya. Gitu teman-teman. Untuk yang ketiga sih belum ada untuk buy zone ketiga, karena buy zone ketiga masih cukup rendah, yaitu kurang lebih di 2395 gitu. Karena overall GBP USD masih dalam masa uptrend ya, masih uptrend, kecuali dia bisa break dari sini 2620 ya, masih sama ya, baru dikatakan masuk ke dalam masa transisi tren gitu, TR gitu ya, masa transisi tren. Oke. Untuk lebih jelasnya ya, kalian juga bisa tonton kembali untuk pembahasan area-areanya tuh di video hari Jumat
yang kemarin tanggal 5 Januari ya. Jadi ini video untuk yang tanggal 7 Januari, tanggal 8 ya Januari, ini hanya lanjutan penjelasannya dari si 5 Januari gitu teman-teman. Ini sudah disesuaikan juga dengan pergerakan harga ya, tapi kurang lebih masih sama untuk range dan area-areanya karena belum ada banyak pergantian harga atau pergerakan movement di sini gitu untuk euro dan juga GBP USD. Oke. Jadi sekian dari saya. Terima kasih ya. Untuk GBP USD juga masih sideways. Jadi kita akan bahas lagi nanti lebih lanjut di hari Selasa ya untuk GBP USD dan juga Euro USD ini nanti gitu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.